Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Arus Mudik Lebaran 2023 bersama saya, Megalatu. Pemirsa, antrian ribuan sepeda motor pemudik mengular di jalur menuju Pelabuhan Pelindo 2, Ciwandan, Cilegon, Banten. Penuhnya volume kendaraan. Pemudik rela berdesakan dengan antrian sepanjang 700 meter karena penuhnya volume kendaraan. Pesepeda motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera sempat tertahan berjam-jam lantaran fasilitas pelabuhan tidak bisa menampung volume kendaraan pemudik. Selain itu, kapal yang dioperasikan juga minim dan bongkar muat cukup lama. Para pemudik mengaku kaget dengan kondisi ini, tidak memprediksi bahwa hari ini puncak arus mudik. Hingga menjelang subuh, kondisi antrian belum terurai lantaran kondisi pelabuhan yang sepenuhnya belum siap mengangkut pemudik. Suasana Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur di hari pertama cuti bersama mulai dipadati pemudik. Mayoritas pemudik didominasi dengan tujuan ke daerah Malang, Padang, dan Solo. Pihak terminal mencatat terjadi kenaikan signifikan sejak kemarin dengan total sebanyak 8.000 penumpang. Guna memberikan rasa aman bagi para pemudik, petugas gabungan dari TNI, Satpol PP, Polri akan bersiaga selama 24 jam. Pemirsa, kepadatan lalu lintas di hari pertama cuti bersama mulai terjadi di sejumlah lokasi, salah satunya di gerbang tol Cikampek Utama. Gerbang tol Cikampek Utama mulai dipadati pemudik. Antrian kendaraan terjadi di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 43 hingga 47 dan kilometer 51, kilometer 53 terkumpul. Di gerbang tol Cikampek Utama 30 gardu tol dibuka untuk melayani pemudik. Rekayasa lalu lintas juga sudah diberlakukan. Para pemudik dihimbau untuk tertib berkendara dan memastikan saldo ulang elektroniknya cukup. Pemirsa, peningkatan volume kendaraan masih terus terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk mengetahui kondisi terkini, telah bergabung bersama kami rekan Aya Nufus. Selamat siang, Aya Nufus. Seperti apa situasi lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Mega dan pemirsa. Dapat kami laporkan situasi terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70. Ini terpantau telah bergerak jika dibandingkan dengan pagi tadi, yang mana untuk arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar dan tidak terjadi adanya antrian yang cukup panjang jika dibandingkan dengan pagi tadi yang sempat mengular dan mencapai radius 2 km. Dari pihak Jasa Marga sendiri ini telah membuka 28 gardu tol yang biasanya pada situasi normal ini hanya dibuka 13 gardu tol saja. Dan untuk Jasa Marga juga telah menambah 17 unit untuk mobile reader, yang mana ini untuk meningkatkan kapasitas transaksi. Dan berbeda dengan pagi tadi, begitu Mega dan juga pemirsa, di ruas tol Jakarta Cikampek ini memang sempat terjadi kemacetan yang sudah terjadi dimulai dari kilometer 46, yang mana ini merupakan titik awal pertemuan dari Jalan Layang MBZ dan juga Jalan Tol Jakarta
Jakarta Cikampek. Dan kemacetan ini sempat terjadi memang dari kilometer 46 menuju ke arah gerbang tol Cikampek, dan memang ada, berdasarkan pantauan kami begitu, memang ada beberapa titik terjadinya simpul kemacetan. Salah satunya adalah kilometer 57 yang mana ini ada sejumlah kendaraan memang yang memperlambat kecepatan untuk memasuki rest area yang terletak di kilometer 57. Selain memang ada kendaraan yang memasuki rest area, begitu ada pula sejumlah kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, yang mana dari pihak kepolisian sendiri ini sudah melarang begitu untuk seluruh beberapa kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Selain itu juga berdasarkan pantauan udara kami menggunakan drone di wilayah gerbang tol Cikampek Utama ini, hingga saat ini dari pantauan kami tidak terjadi adanya antrian panjang begitu, namun sempat memang beberapa waktu terjadi penyendatan. Hal ini dikarenakan ada sejumlah kendaraan yang sempat kehabisan saldo uang elektronik, dan ini juga penting begitu Mega dan juga pemirsa, dihimbau kepada pemudik yang hendak melakukan perjalanan khususnya yang menggunakan tol Trans Jawa ini untuk terlebih dahulu mengisi dan mengecek saldo uang elektronik sehingga nantinya tidak terjadi penyendatan dan juga penumpukan kendaraan di gerbang tol, khususnya di gerbang tol Cikampek Utama yang merupakan gerbang tol utama menuju ke arah Trans Jawa. Selain itu juga dari pantauan kami memang untuk peningkatan volume kendaraan ini terjadi dari Selasa malam kemarin, mengingat tanggal 19 ini merupakan cuti bersama bagi pekerja kantoran, sehingga untuk peak hour atau jam-jam favorit ini terjadi pada malam hingga dini hari, dan pagi tadi merupakan imbas dari banyaknya para pemudik yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Trans Jawa. Mega. Baik, terkait dengan hari ini merupakan hari cuti pertama, apakah sudah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sana? Baik, tentu saja untuk skema lalu lintas ini telah diberlakukan, yang mana dari pihak kepolisian dan juga pihak terkait ini telah memberlakukan dan fokus untuk skema lalu lintas one way. Dan per hari ini, tepatnya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, untuk skema lalu lintas one way ini telah dimajukan, yakni dari kilometer 68 yang sebelumnya ini diberlakukan dari kilometer 72, hingga saat ini dimajuin begitu dari kilometer 68 hingga ke kilometer 414 Kali Kangkung, dan pemberlakuan ini nantinya juga diperpanjang hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, yang sebelumnya dari pihak kepolisian ini rencananya sesuai dengan rancangan awal ini akan diberlakukan hingga pukul 12 siang ini. Namun memang situasi skema lalu lintas ini bersifat situasional begitu dan akan menyesuaikan dengan diskresi kepolisian. Dan untuk arus lalu lintas sendiri ini sebelumnya dari arah Jawa Tengah begitu ini akan dialihkan juga ke jalan arteri Pantura, dan nantinya untuk para pengguna arteri ini nanti dapat masuk lagi begitu Mega dan juga pemirsa melalui tol Cikopo kilometer 70 arah ke Jakarta, dan begitu juga dari arah Bandung karena memang ada penambahan jalur. Dan saat ini rencananya karena adanya pemajuan dari penerapan untuk skema one way ini, sehingga memang rencananya pihak terkait ini akan menutup interchange Cikopo, sehingga untuk kendaraan yang dari arah arteri nantinya yang mau masuk ke ruas jalan tol dialihkan melalui jalan arteri Kota Bukit Indah begitu, dan selanjutnya masuk ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek ke arah Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip 2 yakni di kilometer 67 tol Jakarta Cikampek. Dan memang untuk skema ini bersifat situasional begitu karena memang dari pihak kepolisian ini akan terus mengevaluasi volume kendaraan yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek per 3 jam, sehingga ini nanti akan berdasarkan dengan rasio eskalasi kendaraan, yang mana jika normalnya ini arus lalu lintas diisi dengan 4.500 kendaraan per jamnya, namun dari pantauan pihak kepolisian hingga saat ini telah mencapai hampir 7.000 kendaraan per jamnya, sehingga memang untuk skema lalu lintas ini akan terus diperpanjang, khususnya untuk one way diperpanjang hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kontraflow sendiri ini juga dimajukan begitu titiknya, yang mana sebelumnya diterapkan dari kilometer 47 Karawang Barat hingga saat ini pada pukul 9 pagi tadi ini telah dimajukan ke kilometer 36 begitu Mega, dan akan diberlakukan hingga ke kilometer 68. Dan untuk
skema lalu lintas ganjil genap ini masih belum diberlakukan hingga saat ini dan skemanya akan terus bersifat situasional. Mega. Baik, terkait dengan di gerbang, apakah juga ada petugas yang bersiaga jika mengantisipasi banyak pengunjung ataupun masyarakat yang kehabisan saldo ataupun ada kesulitan yang lain, Ayah, di gerbang Cikatama? Ya, baik sejak kemarin begitu memang dari pihak terkait baik dari pihak kepolisian maupun jasa marga ini terus berjaga di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek begitu khususnya pada saat penerapan skema lalu lintas ini telah diberlakukan. Dan mengingat memang untuk skema ini bersifat situasional sehingga membutuhkan terus evaluasi dari petugas dan petugas sendiri pun terus berlalu lalang begitu dari pantauan kami baik dari darat maupun udara. Dan untuk petugas ini nantinya akan terus mengupdate bagaimana situasi di lapangan sehingga penerapan skema lalu lintas ini dapat dilakukan secara optimal. Mega. Nufus melaporkan dari gerbang Cikatama, selamat bertugas kembali. Pemirsa, dampak pemberlakuan one way di ruas tol mulai terasa di jalur Pantura Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta merayap sepanjang 4 km. Sementara arus lalu lintas pemudik ke arah Jawa terpantau padat lancar. Ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta tampak merayap sejak Simpang 3 Pegambiran hingga Pantura, Tengah Tani, Cirebon. Kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan bus hanya bisa bergerak perlahan dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Bahkan arus kendaraan yang tak bisa masuk tol selama pemberlakuan one way nyaris tak bergerak. Upaya mengurai kepadatan arus di Pantura, Tengah Tani terus diberlakukan petugas Polresta Cirebon dengan memperlakukan one way di ruas tol. Akibatnya pengendara yang tak bisa menggunakan tol terjebak kepadatan di beberapa titik sepanjang Pantura Cirebon. Pada H-4 Selasa malam, iring-iringan kendaraan pemudik yang mengarah ke Jawa terus mengalami kenaikan. Kendaraan didominasi sepeda motor dan roda 4 pribadi memadati sejumlah titik persimpangan dan perempatan sepanjang Pantura, Cirebon. Untuk mencegah kemacetan, petugas gabungan arus mudik 2023 telah memperlakukan sistem satu arah atau one way. One way dimulai dari kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Selasa 18 April 2023, one way diberlakukan mulai pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari Rabu 19 April hingga Jumat 21 April berlaku dari pukul 8.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain sistem one way, petugas juga akan memperlakukan kontraflow mudik untuk memprioritaskan kendaraan ke arah luar Jakarta. Dimulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikampek. Pada Selasa 18 April 2023 berlaku dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Disusul hari Rabu 19 April hingga Jumat 21 April mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui pantauan mudik terkini di kawasan Lingkar Gentong, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan rekan Salam Rahmat yang ada di sana. Selamat sore, Rahmat. Bagaimana pantauan arus mudik di kawasan Gentong?
Ya baik, selamat sore Mega dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Kadipaten Gentong, Garut, Jawa Barat arah ke Tasikmalaya ini terpantau macet, di mana baru saja dilakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way atau satu arah, dan juga untuk sementara untuk arus sebaliknya dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Malangbong, Garut, Jawa Barat, ini situasi arus lalu lintasnya justru terpantau padat akibat imbas dari skema one way yang tadi sudah diberlakukan, di mana untuk titik one way-nya sendiri ini tadi sudah diberitahukan bahwa untuk titiknya sendiri berada di stasiun Cipendei, di mana jaraknya hingga dari tempat kami melaporkan saat ini hingga ke stasiun Cipendei ini jaraknya kurang lebih 2-3 km. Dan juga situasinya tentu sangat berbeda pada hari ini jika dibandingkan pada beberapa hari belakangan, di mana untuk pada beberapa hari belakangan justru arus lalu lintas di kawasan lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat ataupun juga di sekitaran Gentong, Garut, Jawa Barat ini justru terpantau normal, cenderung lengang, di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Mega dan juga pemirsa, bahwa tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini masih akan terus bertambah, mengingat saat ini sudah memasuki masa libur anak sekolah dan juga cuti bersama di hari pertama. Dan juga dapat kami sampaikan kepada Anda, Mega dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan udara yang kami lakukan hingga saat ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan ini adalah kendaraan truk sumbu 3, kendaraan pribadi, bus, dan juga sepeda motor yang tentunya ini sangat mulai keramaian dari para pemudik sudah melintasi di jalur selatan Gentong, Garut, Jawa Barat ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, yakni AKP Tejo Reno Indratno, menyebut bahwa volume kendaraan ini naik dari semula 5% naik menjadi 30%, di mana biasanya pada hari kemarin mulai pukul 10 malam hari tadi hingga siang hari tadi ini diperkirakan kendaraan dari semula 800 kendaraan naik menjadi 20.000 kendaraan melintas, para pemudik yang melintas di jalur selatan ini. Dan juga dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya untuk mengurai kemacetan ini akan direkayasa ulang seperti rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way seperti yang diterapkan pada saat ini, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh para pemudik jika melintasi di jalur selatan Gentong, Garut, Jawa Barat ini, seperti adanya persimpangan jalan, terminal, dan juga pasar yang memungkinkan adanya kelambatan dari laju kendaraan kecepatan pengemudi yang akan melintas di jalur selatan ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Mega dan juga pemirsa, kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan mudik dengan melintasi di jalur selatan ini untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan dan juga tidak membawa barang bawaan berlebih. Lantaran kontur jalan yang ada di jalur selatan Gentong, Garut, Jawa Barat ini terpantau berliku dan juga naik turun sehingga rawan terjadi adanya kecelakaan. Terlebih juga pada saat malam hari di kawasan Gentong, Garut, Jawa Barat ini sangat minim penerangan sehingga memungkinkan adanya terjadi kecelakaan ataupun juga hal-hal yang tentunya ini sangat tidak diinginkan oleh para pemudik nantinya. Mega. Baik, salam terkait dengan sistem one way. Apakah di lingkar Gentong, Garut ini diperlakukan sistem ganjil genap untuk mengurai kemacetan? Ya Mega, kami belum bisa mendengar secara jelas apa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mega ini, namun dapat kami sampaikan juga bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan beberapa waktu yang lalu. Sekiranya pada siang hari tadi ini sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas. Bahkan tadi kami juga mendapatkan informasi dari pospol yang ada di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ini juga terpantau sudah mulai padat arus lalu lintasnya di kawasan Limbangan. Bahkan untuk dari arah Limbangan saja menuju ke arah Malangbong ini juga sudah mulai terpantau padat. Namun untuk arah dari Cipendei menuju ke arah tempat kami melaporkan saat ini juga sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way, yang artinya untuk kendaraan dari arah Malangbong menuju ke arah Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat ini sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas, dan artinya ini juga nantinya akan diberlakukan skema rekayasa lalu lintas untuk kepadatannya sendiri hingga situasinya sudah terpantau kondusif atau juga kondisi normal. Maka dari itu juga nantinya rekayasa lalu lintas ini tidak akan diberlakukan kembali, dan artinya untuk kedua jalur di arah tempat kami ini sudah terpantau normal, nantinya juga akan diberlakukan secara situasional untuk kepadatan ataupun juga untuk situasi rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way ini akan diberlakukan secara situasional, mengingat jika terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas seperti saat ini yang sedang diberlakukan, Mega.
Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran, ribuan kendaraan pemudik di ruas tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah mengular 1 km. Banyak kendaraan pemudik kehabisan saldo elektronik tol atau e-tol. Antrian ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengular di ruas tol Pejagan. Kemacetan didominasi mobil pribadi dan mobil travel mengular 1 km. Sejak pukul 18 Selasa malam hingga pukul 7 Rabu pagi, hampir 8.000 kendaraan keluar dari ruas tol ini. Mengurai kemacetan, pengelola ruas tol membuka 5 gate untuk akses keluar tol. Hari ini polisi menutup kendaraan masuk ke gerbang ruas tol Pejagan karena sistem satu arah berlaku ke Semarang. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau rekayasa one way di ruas tol Cikampek, Semarang dengan helikopter bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berdasarkan pantauan udara, Ganjar menyebut one way berjalan dengan lancar. Belum ditemukan kepadatan kendaraan yang melintas saat diajak Basuki melihat situasi lalu lintas di sepanjang ruas tol Cikampek, Semarang. Saat ini rekayasa jalan satu arah baru diterapkan satu lajur. Ganjar Pranowo berharap penerapan satu arah di tol ini memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesan yang baik bagi para pemudik. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih baik-baik saja. Mudah-mudahan nanti dengan penerapan one way ini akan makin lancar ya. Karena beberapa orang yang mudik kemarin sudah diangkut dengan kapal, dengan kereta yang hari ini 3 trip berjalan. Termasuk yang dari bus-bus yang tadi kita lihat sudah nyampe di sini. Beberapa sudah sampai di lokasi. Maka ini cara kita coba melayani warga masyarakat agar